Oke, Uh, Keren tuh backgroundnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kawan-kawan di webinar Trader Merah Putih. Webinar yang kita coba buat secara rutin dan berkala dari Trader Merah Putih. Alhamdulillah hari ini sudah join salah satu founder Trader Merah Putih, Pak Dian. Kemudian ada pembicara sebelumnya, Pak Bianto. Wah, seru nih hari ini. Ada Bang Dado, ada Abdurrahim, ada Bang Vidi, ada Mas Ubaid, ada Pak Eko, Bang Antoni. Wah, ini teman-teman semua ini. Ya, oke, hari ini kita spesial ya. Bang Rio ini salah satu guru saya di fundamental, salah satu rujukan saya juga. Jadi kalau bingung-bingung saya nanya beliau aja nih biasanya. Ya, jadi eh, cuman ya beliau nih apa ya jarang posting 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 trading nih. Harus ditanyain baru keluar ilmunya. Kalau enggak dia enggak keluar ilmunya. Nah ini jadi kesempatan beliau kemarin saya todong dan alhamdulillah mau. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Ya judul kita buat jangan benci fundamental karena memang kebanyakan trader kan nggak mau belajar fundamental ya. Apapun alasannya ya. Nah tapi saya pertama sekali mendengar Bang Rio bawa materi fundamental itu dulu di Trader Merah Putih juga ya Bang ya kalau nggak salah ya Bang ya. Yang ya, lama tapi ya ya. itu menarik banget gitu. Ringan dan mudah banget dipahami. Hari itu beliau membahas euro, yang kemungkinan euro krisis, penurunan euro, dan benar setelah itu euro jatuh sejauh-jauhnya gitu kan. Nah jadi eh, mudah-mudahan kali ini kita dapat insight yang mirip-mirip seperti itu juga. Kita bisa dapat bocoran-bocoran, mungkin data-data fundamental ke depan yang bisa menjadi apa kita juga ya tambahan rujukan lah, tambahan alasan untuk kita misalnya teman-teman mau nahan posisi ini ya. Mudah-mudahan hari ini bisa bisa tambah yakin gitu dengan pemaparan fundamental dari beliau. Jadi udah Bang, tanpa berpanjang kata lagi ya, Bang. Silakan Bang, dimulai Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk teman-teman semua. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasanya bagi kawan-kawan yang menjalankan. Oke, di chat ada Bang Abi, ya selamat malam. Ya, ini Malam, Om. orang orang yang paling sering saya kasih komen kalau di Facebook ya. Beliau cukup seru gitu. Oke, sedikit mungkin background ya teman-teman. Hari ini saya kemarin di WA oleh Bang Edi ngajak untuk bicara sedikit tentang fundamental dan kebetulan saya juga udah lama ya nggak apa berkecimpung di edukasi lagi. Dulu saya memang sering mengajar, tapi sekarang sudah hampir 2 tahun mungkin enggak ya. Jadi saya rasa ya coba lagi lah, kenapa enggak? Ya iseng-iseng kenalan lagi sama teman-teman baru. Saya lihat juga trader merah putih sudah mulai aktif lagi. Dulu sempat ada trader merah putih juga, tapi entah satu dan lain hal tidak berlanjut. Ya, oke, itu background kenapa saya hari ini ada di sini bersama dengan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mungkin Bang Edi tadi menyampaikan sedikit tentang saya, namun saya ingin sampaikan tidak juga saya merasa di dalam bidang ini lebih bisa atau lebih hebat dari siapapun, karena di dalam bidang seperti ini mungkin kita semua tahu tidak ada batasan, setiap saat kita harus belajar karena apa? Perubahan demi perubahan terus terjadi. Ya, dan oleh karena itu hari ini saya tidak ingin membuat satu forum yang cenderung saya mengajar sebenarnya. Saya lebih suka adalah kita berbagi, ya. Jadi apa yang saya mungkin tahu, mungkin teman-teman tidak tahu. Nah, disitulah kita ambil poinnya. Nah, kalau yang sudah tahu, mungkin kita bisa lebih percepat, ya. Boleh tulis di kolom chat misalnya, oh sudah, Bang,
nggak perlu lagi itu dibahas misalnya. Karena apa? Saya juga tahu pernah ikut acara-acara seperti ini. Kadang-kadang kalau yang pembahasannya itu tidak terlalu efektif, tidak kita expect seperti apa inginnya, maunya, maka itu akan menjadi boring ya. Oke? Itu sedikit membuka dari saya. Nah, kemudian kalau kita ingin bicara tentang fundamental, sebenarnya saya ada satu set materi PowerPoint, tapi rasa-rasanya mungkin saya tidak akan membahas itu slide per slide ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau kita buat ini seperti kelas belajar itu membosankan kadang-kadang. Apalagi saya yakin teman-teman yang hadir di sini datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Artinya mungkin banyak nanti materinya, ini basic banget. Ya, saya udah tahu ngapain ini dibahas. Nah, mungkin bisa nggak saya minta teman-teman untuk menuliskan, mungkin bisa di kolom chat, terkait dengan fundamental, teman-teman mau tahu apa, butuh apa, boleh nggak kayak begitu? Nah, agar supaya kalaupun saya harus menampilkan slide, jadi langsung adalah slide yang mengena kepada kebutuhan. Tapi apabila misalnya, nggak apa-apa Pak, lanjut aja, pakai slide aja. Oke, saya juga bisa lanjutkan menggunakan slide PowerPoint. Nah, gimana kira-kira teman-teman? Bang Edi juga kalau ada masukan, boleh. Apa? Aku masukannya, abang lagi posisi apa sekarang? Aku nyontek aja lah. Saya posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, Bang. Mau diikut semua, Bang. Ikut. Oke, Pak Irfan ada slide aja ya. Di sini semua gelas sudah kosong. Oke, baik. Kalau gitu saya akan coba share slide ya. Saya akan percepat mungkin kalau yang basic. Mudah-mudahan bisa apa? Kita coba ini ya. Cuma ya ini saya udah agak-agak lupa cara pakai Zoom ini. Sebentar ya. Muncul nggak, Bang? Belum muncul bang, share screen. Share Belum muncul screen. ya? Nah, coba share screen. Ada nggak tombol share screen nih? Iya, 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 ya, betul, 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 betul. Didodol emang. Udah, Bang? Oke, udah keluar. Oh, udah muncul, udah Udah muncul. ya? Oke. Nah, jadi pertama adalah kalau kita ambil dari yang paling basic ya, apa itu fundamental? Sebenarnya fundamental, saya cepat aja ya biar nggak yang sebenarnya ini nggak terlalu penting, cuma supaya alurnya itu ada. Fundamental itu kan sebenarnya diambil dari kata fundamen, yaitu dasar. Nah, yang jadi dasar, basic dari harga itu bergerak sebenarnya apa? Supply dan demand. Setuju nggak di sini? Ya kan? Setuju. Jadi harga itu kenapa dia bisa naik, kenapa dia bisa turun, apalagi terkait dengan sebuah produk yang punya nilai ekonomi, maka hukumnya pasti supply demand yang paling basic. Jadi kalau banyak orang mau beli, maka harga naik. Banyak orang mau jual, maka harga turun. Di situ kita pahami secara konsep dasar fundamental. Ya, walaupun saya waktu bawakan ini saya pernah diprotes sama siapa? Diprotes sama teman-teman yang begitu masuk dunia trading langsung belajar price action. Jadi saya dibilang, Pak, supply demand itu adanya di chart katanya. Ya. Jadi supply demand itu bukan begitu, supply demand itu ada di candle. Ya, dalam hati saya ya ini pasti gara-gara masuknya langsung belajar dari price action. Tapi oke lah. Nah, kemudian ini nggak usah dibahas ya, ini ilmu ekonomi dasar, kita semua udah tahu, supply naik, harga turun, supply turun, harga naik, dan seterusnya. Jadi supply demand adalah dasar dari gerakan harga ya. Jadi itu basicnya. Jadi fundament itu dasar. Maka kalau saya satukan kata ini, fundamental analisis, orang sering ngomong fundamental analisis itu apa sih? Yaitu kita menganalisa terhadap kekuatan supply dan demand sebuah portofolio. Ya, sebuah produk. Jadi sama, saham juga sama.
Jadi bagaimana kita mempelajari ini orang banyak mau beli saham ini enggak sih? Ini orang banyak mau jual saham ini enggak sih? Maka itulah yang sering disebut dengan fundamental. Ya, begitu juga dengan forex. Banyak nggak orang yang mau beli mata uang ini? Banyak nggak orang yang mau beli emas? Maka disitulah fundamental. Oke? Lalu sekarang berlanjutnya adalah medianya apa? Kalau saya mau menganalisa fundamental, medianya simple sebenarnya. Berita, media massa, ya, baik itu offline maupun online. Lalu data, data ekonomi yang kita semua tahu, ya, yang barusan Pak Bang Edi sampaikan, ada retail sales, ada PPI, ya, ada hari ini ada jobless claim. Nah, dari dua media ini, maka kita mencari berita. Setelah kita dapat berita, kita olah. Nah, mengolah berita dalam fundamental, maka saya suggestion. Ini suggestion ya, silakan nanti mau dimodifikasi, mau diabaikan atau apa terserah. Intinya adalah pada saat saya membaca sebuah berita, maka saya harus menentukan dulu ini isu atau fact. Itu dulu. Ya, Anda mau baca berita apapun, mau scroll TikTok sekarang ya, dulu nggak ada TikTok. Mau baca Facebook, mau baca investing.com, whatever, maka pada saat berita itu ketemu, Anda klasifikasi dulu, ini isu atau ini fakta. Setelah situ, baru kita kaitkan, ini portofolionya apa, dihubungin sama berita ini. Nah, setelah kita hubungin sama berita ini, maka muncul satu question. Ini menyebabkan supply-nya bertambah atau berkurang berita ini. Ya, seterusnya adalah demand-nya berkurang atau bertambah. Nah, kemudian dari situ kita baru dapat output. Outputnya apa? Yaitu arah. Arahnya naik ataupun arahnya turun. Ya, simple. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau di dalam bicara analisa fundamental ini bagi saya pribadi, maka seorang fundamentalis, ya, kalau saya bahasakan, mungkin saya adalah trader yang menggunakan fundamental. Saya terhadap sebuah produk, nggak ada lagi pertanyaan, ini mau naik apa mau turun ya? Ini mau buy apa sell ya, kira-kira begini. Nggak ada itu, kalau dia tembus ini saya buy, dia tembus ini saya sell, nggak ada. Yang ada adalah, based on this news, I have the direction. Saya dapat arahnya nih, naik. Begitu saya sudah tentukan ini naik, maka nggak ada cerita lain, yaitu produk ini adalah buy. Itu kira-kira. Oke? Nah, kemudian yang kedua data. Data sama. Data kita sering kan, apakah di Forex Factory ataupun di investing, di manapun, selalu ada pilihan high impact, low impact, medium impact. Ya toh? Nah, data ini sama. Mau dia impact-nya apapun, kita kaitkan lagi. Demand dari produk ini nambah nggak gara-gara data ini? Demand dari produk ini berkurang nggak gara-gara data ini? Ya, nah kemudian dari situ muncullah output. Outputnya adalah arah, mau naik atau mau turun. Ya, nanti di belakang kita akan coba masuk kepada aplikasi, bagaimana mengaplikasikannya. Oke? Nah, ini contoh aja ya. Jadi ada sebuah berita, misalnya saya baca, harga emas dunia diprediksi tembus 2075 dolar AS per troy ounce. Ini fakta atau ini hanya isu? Kita semua tahu pasti. Kita semua bisa jawab. Ini cuma isu. Ya toh? Ini prediksi orang. Ini belum tentu terjadi. Ini belum pasti. Hanya kata dia, katanya. Tapi jangan lupa, kalau kita tidak punya awareness bahwa saya perlu mengklasifikasi dulu, maka kalau saya punya buy, apa yang terjadi? Batin saya tenang. Hati saya akan tenang. Nah, itu nanti efeknya kemana? Efeknya adalah sebuah kesalahan pengambilan keputusan atau keyakinan yang salah. Ya, jadi ini sederhana tapi ini penting. Ya, jadi pada saat kita lihat seperti ini, oh, ini mah masih omongan orang, ini mah belum tentu. Ya. Ya, jadi ini satu contoh ya antara fakta dengan isu. Nah, kemudian
Yang fakta seperti apa? Nah, seperti ini case. Dilanda gelombang ketiga COVID, Eropa berlakukan kembali lockdown. Ini fakta. Dari mana kita bisa bilang ini fakta? Pertama, jelas sumber beritanya adalah VOA, ya. Artinya sebuah sumber berita yang memiliki reputasi. Kemudian kedua, tidak mungkin berita seperti ini dia ngarang, ya toh? Nah, kalau kau punya teman di Eropa, tinggal telepon, bener nggak di negara lu lockdown, kan kira-kira gitu. Ya, ini adalah contoh bahwa ini adalah fakta. Nah, dengan fakta ini, maka saya akan melakukan satu korelasi antara fakta ini dengan produk ini, kemana arahnya kira-kira. Ya, kita mulai dari situ dulu. Oke? Nah, kemudian, sekarang saya mau sedikit share mengenai keterkaitan ya. Jadi keterkaitan antara satu berita dengan produk itu sebenarnya apa aja? Ini sangat umum ya, teman-teman saya yakin sudah tahu. Tapi sedikit saya mereview karena kebetulan ada di dalam slide saya. Gold ini adalah produk primadona ya. Semua orang hampir boleh dibilang 80-90% yang pertama kali mengenal derivatif trading itu masuknya lewat gold ya. Lain sama seperti saya. Saya tahun 95 masuknya itu adalah lewat trading komoditi. Saya lihat ada beberapa wajah senior di sini, saya nggak tahu pernah nggak. Jadi di tahun 90-an itu, jadi waktu pertama saya lulus SMA 94, 95 saya kerja, nah 95 itu saya masuk ke salah satu perusahaan broker. Ya, itu ilegal dulu. Nah, yang kami transaksikan itu adalah komoditas. Nah, tapi sekarang lebih banyak orang trading di gold. Nah, gold, sebenarnya gold itu simpelnya adalah kita kalau baca sebuah berita, kita kaitkan dengan dua hal. Stabilitas dengan instabilitas. Ya. Perang, instabilitas. Krisis ekonomi, instabilitas. Ketegangan negara-negara besar, instabilitas. Nah, ini mempengaruhi gold cenderungnya adalah up. Stabilitas apa? Anda bisa cek misalnya, Nasdaq, Dow Jones, pasar saham Eropa, itu rata-rata setiap hari hijau, misalnya. Itu stabil. Ya, jadi kalau ekonomi stabil itu pasar modalnya itu cenderung adalah bergerak positif terus. Nah, biasanya seperti ini, gold itu cenderung turun. Ya, jadi ini sedikit contoh saja untuk bicara hukum korelasi. Swiss franc, Japanese yen. Nah, ini dua mata uang yang kita harus tahu adalah safe haven. Apa itu safe haven? Safe haven itu adalah mata uang kalau yang lu pegang dalam jangka panjang itu cenderung adalah aman. Karena negaranya stabil dan negaranya adalah cenderung aman. Oke, nah dia hanya akan dipengaruhi kalau apa? Kalau ada terjadi politik global, kestabilan. Begitu tidak terjadi kestabilan politik global, orang akan cenderung menyimpan uangnya di SWIFT, menyimpan uangnya di Jepang. Bayangkan, di Jepang itu suku bunganya adalah minus, tapi tetap aja orang nggak mau naruh uang di bank. Kenapa? Karena dia adalah negara yang cukup stabil, cukup aman. Oke? Kemudian dolar Kanada. Dolar Kanada Anda bisa pantau misalnya harga minyak. Kenapa? Karena Kanada salah satu negara penghasil minyak terbesar. Ya, jadi kalau harga minyak naik, mata uang dia juga cenderung adalah kuat. Oke. Kemudian sterling. Sterling berarti kita kaitkan dengan kondisi di UK, euro kondisi di Eropa dan seterusnya ya. Nah, kalau Australia karena dia punya banyak komoditas dan juga dia salah satu penghasil emas, dia juga dipengaruhi oleh dua komoditas ini. Ya. Lalu New Zealand. Ya, New Zealand ini adalah penghasil susu, kemudian buah, daging, sayuran dan lain sebagainya. Oke, nah ini contoh terkait dengan korelasi. Tapi bukan cuma ini ya, yang jelas banyak yang bisa kita kaitkan. Oke, kemudian, nah ini adalah menjadi note teman-teman. Pak, orang sering bertanya, kalau kita ngomongin berita, hampir setiap hari itu ada berita. Saya mau ikutin berita yang mana? Masa semuanya saya baca, belum lagi bahasa Inggris, belum lagi bahasa Inggrisnya susah. Nah, maka saya selalu menyarankan cari saja hot news. Hot news itu
Indikasinya apa? Ciri-cirinya apa? Misalnya Anda begitu buka Forex Factory, Anda begitu buka misalnya di investing.com, Anda buka CNBC, minimal di 3 berita pertama, itu di 3 atau 2 atau lebih dari 1 media, itu ada berita itu. Berarti dia adalah hot news. Oke? Nah, seperti contoh hari ini. Saya buka kemana-mana, ketemu berita tentang TikTok. Ya, Senat. Oke? Jadi itu supaya apa? Supaya mengkerucutkan, kita nggak terlalu melebar untuk melihat berita-berita mana. Oke? Kemudian berita yang tiba-tiba berefek langsung jangan diikuti. Ini maksudnya apa? Jadi gini, kadang kita lagi lihat harga ya. Kita lagi lihat harga, tiba-tiba harga loncat. Ya, entah dia loncat ke atas, entah dia loncat ke bawah. Kan sering tuh, entah di Facebook atau di mana, atau misalnya saling WA, ada apa nih? Kadang ada yang nanya saya juga, Pak, ada apa Pak? Kok tiba-tiba begitu? Kakinya ya. Halo? Dah. Nah, jadi berita yang tiba-tiba langsung gini, nggak usah diikutin dulu. Kenapa? Banyak mudorotnya, banyak masalah. Ya, saya bicara seperti ini bukan karena saya ngarang cerita, tapi sebuah perjalanan panjang saya yang sudah sering sekali melihat case-case seperti ini. Biarin aja. Nah, kecuali Anda sudah punya posisi mau cut loss atau apa, itu balik lagi ke trading plan ya. Tapi kalau misalnya mau entry, saya sarankan nggak usah. Sabar. Biarkan aja dia jalan dulu. Nggak usah FOMO. Ya. Kenapa? Sebenarnya ada satu penjelasan yang non teknis, ya. Cuma saya nggak tahu apakah saya jelasin di sini atau enggak. Tapi sekilas saja saya ingin sampaikan, teman-teman, dunia finansial itu kita tidak boleh terlalu naif dan terlalu polos. Kenapa? Di dunia finansial, mau itu produk apapun, selalu ada pihak tanda kutip yang akan memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Ya, pernah nggak dengar orang goreng saham? Pernah nggak dengar orang pom-pom segala macam? Nah, hal-hal seperti itu. Begitu juga di forex dan juga gold misalnya. Jadi begitu ada sebuah lonjakan kejutan, udah let it go. Kenapa? Karena ingat, market kita, ya khususnya saya bicara forex, gold. Market kita itu 24 kali 5. So, tidak perlu takut ketinggalan. Kalau memang dia ketinggalan sampai ke atas, ya sudah, tunggu besok, tunggu lusa. Nggak akan. Percaya sama saya, kalau tidak ada sebuah yang sangat-sangat bahaya, itu kejadian mungkin 5 tahun sekali atau apa, saya nggak tahu. Nanti saya akan kasih historinya ya. Tapi kalau itu tidak terjadi, percaya sama saya, harga pasti akan berbalik. Kalaupun Anda misalnya sudah sayang, Pak, saya kepengen buy ini, saya kalau nggak ambil sekarang, dia lanjut terus. Percaya saya, kalau Forex dan Gold, nggak usah khawatir. Gold mungkin masih sedikit bisa terjadi, tapi itu pun kondisi tertentu. Terutama Forex itu tidak akan terjadi, percaya sama saya. Kenapa? Karena Forex kalau mau digoyang oleh spekulan nakal, yang mereka lawan itu adalah negara. Yang mereka lawan itu adalah orang-orang yang butuh itu barang. Ngerti nggak maksud saya ya? Jadi misalnya dia mau hancurkan mata uang tertentu misalnya, dia hanya sesaat, tidak akan terus-terusan, percaya. Kenapa? Karena yang dia lawan itu negara. Misalnya saya adalah bank sentralnya Amerika, atau saya bank sentralnya Jepang, atau saya bank sentral Eropa. Dibikin oleh spekulan harga mata uang saya ambruk, apa saya nggak intervensi? Sri Mulyani aja intervensi kalau rupiah diganggu, apalagi mereka negara kuat. Gitu ya. Jadi intinya adalah, poin ini kenapa saya bahas agak lama, karena ini fenomena yang sering sekali terjadi
pada saat teman-teman misalnya dalam trading itu melihat chart, kemudian melihat harga bergerak kaget. Oke? Nah, kemudian yang berikut, pada saat kita bicara fundamental, saya menyarankan gunakan berita itu untuk proyeksi jangka panjang. Ya, jangan Anda bicara 1 hari besok atau scalping menggunakan fundamental bullshit. Nggak usah. Ya, jadi gunakan minimal adalah untuk memprediksi secara medium term. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara medium term, maka kita nggak perlu takut ketinggalan. Ya, berita yang berlawanan dengan tren berjalan perlu dipantau sesaat. Sebenarnya ini terkait juga dengan poin yang tadi. Jadi kalau misalnya kita menganalisa suatu fundamental, ada sebuah fundamental keluar, jebret. Misalnya berita data ekonomi lah, non-farm payroll keluar hijau, ya. Kemudian keluar lagi unemployment rate-nya hijau misalnya. Jadi 2 hijau nih, ya. Nah, tapi kalau kita bicara saya kaitkan dengan gold, non-farm payroll hijau berarti dolar menguat, berarti market kecenderungan gold akan turun, tapi market itu sedang berjalan naik trennya. Paham ya? Jadi ada sebuah tren kuat lagi naik, trennya naik, rally naik, tiba-tiba ada berita berlawanan. Jangan terlalu cepat untuk tergoda action. Kenapa? Ada satu statement saya yang saya tidak tahu. Boleh teman-teman agree, boleh teman-teman disagree. Bahwa di dalam industri kita ini, jadilah minoritas. Jangan Anda menjadi mayoritas. Maksudnya apa? Data sudah sering disebutkan, baik itu googling, baik itu saya sering baca di Facebook, 80%, 90% trader adalah loss. Itu benar atau enggak? Saya enggak punya datanya. Tapi ngelihat sekeliling saya, kok kayaknya benar. Ya kan? Nah, kalau itu adalah fakta, that 90%, 80% trader will be lost. So apa yang harus kita lakukan adalah become the 20%, become the 10%. Jadi jangan jadi yang 80%. Nah, apa kaitan dengan poin yang keempat ini? Nah, pada saat harga sedang tren naik, oke, pada saat harga sedang tren naik, kemudian ada berita turun, kira-kira yang akan nangkep posisi di situ ada berapa banyak orang? Yang akan melakukan action sell di titik berita itu keluar, itu ada berapa orang kira-kira? Yang mayoritas atau yang minoritas? Kalau saya yakin mayoritas akan masuk di sana, ya. Dan yang mau buy, katakanlah dia melawan, dia nggak mau ikutin orang sell, dia mau buy, tetap dia tidak akan berani lakukan. Jadi dalam poin ini adalah kita lebih baik menunggu. Nah, case ini saya kebetulan ada tadi ingat-ingat ya sebuah real situation yang terjadi ya. Saya coba stop share dulu. Oke, kemudian saya ganti ke sini. Ya. Oke, teman-teman perhatikan. Ini, kalau teman-teman lihat ya, candle ini adalah candle daily pada tanggal 9 November 2016. Ada yang ingat atau ada yang punya hint nggak? Ini kejadian apa? Clue-nya tadi sempat dibahas
Bang Edi sekilas? Donald Trump, Pak. Donald Trump. Yes, Donald Trump. Ya, yang trading lama harusnya ingat gitu loh. Ini kejadian, ya. Anda lihat, dia satu hari ini bergerak berapa pips? Kalau saya tidak salah itu hampir 700 pip pergerakannya. High-nya di 1337, low-nya di 1268. Ya, kurang lebih ya, sekitar 700 pip. Nah, ini kejadiannya gimana? Kejadiannya begini. Tanggal 8, ini tanggal, ya betul. Tanggal 8 mereka voting. Tanggal 9 ini result. Ya. Waktu perhitungan quick count, harga itu bergerak ke atas. Ya. Siapa yang menang waktu itu? Hillary. Jadi Hillary mimpin, quick count, harga naik ke atas. Waktu itu ada isu kalau Donald Trump yang jadi, ya dia akan bangun big wall segala macam di Meksiko, bla bla bla. Pokoknya intinya adalah Donald Trump itu akan membuat kacau dan kemungkinan besar gold akan terbang. Itu yang diyakini orang isu pada saat itu. Nah, kalau Hillary yang menang, maka kecenderungannya adalah lebih soft dan kecenderungannya adalah gold akan turun. Nah, jadi pada saat Hillary itu mimpin, harusnya kan sell gold, tapi dia tidak memberikan gejala untuk sell, jadi nggak ada turunnya, dia naik, ya, dia naik terus. Jadi seharian itu saya lihatin dia naik terus sampai di pucuk, ya, penghitungan selesai, menjelang pucuk lah, belum pucuk. Jadi perhitungan selesai dan Donald Trump menyalip. Donald Trump menyalip, Donald Trump dinyatakan menang Bitcoin. Begitu Donald Trump menang, di sini terjadi lompatan harga. Apa yang terjadi? Kepung buy, kepung buy. Banyak sekali orang buy di sana. Setelah orang buy di sana, mungkin sudah berapa di dunia sudah nggak tahu berapa banyak gitu ya. Setelah itu apa yang terjadi? Harga berangsur-angsur turun. Lalu nggak sampai di situ. Orang cut loss nggak? Sebagian. Enggak. Kenapa? Karena orang berpikir, ini koreksi sebentar, orang Donald Trump yang menang kok. Apa yang terjadi? Boom. Berapa poin? Berapa banyak uang orang amblas di sini? Oke? Nah, Pak, gimana sih fundamental bohong ya? Fundamental nggak bisa dipercaya ya? Donald Trump ini kacau ini. Harusnya gold naik dong. Nah, yang terjadi apa? Naik dia. Oke? Nah, ini sebenarnya sedikit menjawab yang saya buatkan poin tadi. Satu, fundamental itu tidak untuk jangka pendek. Kemudian yang kedua, ya Anda nggak usah takut, market, harga itu akan balik lagi kepada fundamentalnya. Ya, apapun yang terjadi dia akan balik. Ya, kecuali di tengah jalan diganggu ya. Kalau nggak diganggu dia balik. Nah, ini kejadian lagi yang cukup memori saya cukup ingat ya. Itu sama terjadi waktu COVID-19. Ya, saya tadi screenshot di bulan apa ya? Bentar ya. Oke, di 2020. Nah, di sini. Ingat nggak? 2019 akhir itu terjadi COVID. Oke? Sama.
persepsi orang itu sudah mengatakan bahwa ambil gold, beli gold. Benar, dia pada saat awal-awal di sini, akhir di sini ya, dia naik. Begitu orang banyak naik, banyak sudah mulai ngumpulin buy, apa yang terjadi waktu COVID itu? Di candle ini candle weekly ya. Jadi di candle ini Anda perhatikan, dia drop sampai di sini. Berapa banyak orang hancur? Tapi yang namanya judulnya fundamental, dia akan balik lagi. Karena apa? Karena terkait dengan supply demand, teman-teman. Ya. Jadi supply demand ini tidak bisa berubah secara apa ya? Anomali dalam waktu yang lama. Dia akan balik lagi. Oke? Nah, case terakhir, teman-teman kalau masih ingat beberapa mungkin sekitar tahun 2015 kalau saya nggak salah ya. Awal-awal Amerika mulai menaikkan suku bunga. Banyak orang mengatakan, kalau suku bunga naik ya dolar menguat. Ya loh? Nah, begitu betul, setelah dinaikkan suku bunga, dia ada penguatan sedikit, habis itu drop terus ke bawah. Anda buka, saya nggak kekumpul datanya hari ini. Anda buka, dia drop. Tapi akhirnya setelah itu nggak lama kemudian bisa seminggu, 2 minggu, ya, dia akan balik lagi naik. Oke ya, jadi intinya gitu teman-teman. Intinya ya dari panjang lebar saya ngomong ini adalah bahwa poin pertama yang teman-teman harus selalu ingat bahwa market kita tidak bisa terlalu naif atau terlalu polos. Bukan juga kita seperti cacing kepanasan tukang ngelawan orang, ya. Oh pokoknya ini banyak yang bayar, gua sell lah ikut bandara atau seterusnya. Tidak bisa juga seperti itu. Kenapa Pak? Kenapa tidak bisa seperti itu? Nah saya ingin jelaskan. Semua akan balik lagi kepada produk yang memiliki nilai ekonomis, yang memiliki utilities. Contoh, sekarang misalnya ada orang nakal mau bikin rupiah kita anjlok atau mau bikin rupiah kita naik, ya 16.000. Pertanyaan saya, kalau sampai di titik di mana negara swasta itu harus bayar utang luar negeri jatuh tempo, tinggi pun kau beli nggak? Beli. Gitu loh. Ya, jadi intinya produk ini itu tidak bisa lama-lama dimainkan. Nah, itu adalah jawaban kenapa saya suka trading di forex. Kenapa saya suka trading di gold. Karena ini adalah terutama forex ya. Saya suka di forex karena forex saya sederhananya begini. Saya membayangkan negara ini lagi kacau. Jadi negara ini lagi kacau. Entah itu Amerika, Eropa, Inggris saya nggak tahu. Karena kacau, saya yakin nggak akan banyak orang yang mau ke negara dia. Kemudian nggak akan ada banyak orang yang keluar ke jalan-jalan belanja. Maka mata uang ini akan jatuh. Ternyata dia dimainkan oleh spekulan ke atas. Saya nggak pernah takut. Maka saya tinggal cari titik di mana atasnya kamu, maka saya akan sell dan saya tunggu. Karena saya yakin kamu akan turun lagi. Ya, oke? Lanjut ke slide. Nah, kalau tadi adalah berita yang berlawanan. Kalau berita yang searah dengan tren, biasanya itu akan cenderung menjadi booster. Ya, teman-teman perhatikan deh. Kalau teman-teman trading berita misalnya, walaupun saya tidak menyarankan ya, saya orang yang sangat-sangat tidak menyarankan kita trading di news, terutama data. Jadi begitu data keluar, buy, data keluar sell, saya nggak sarankan. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau berjudi, sedikit gambling untuk mendapatkan keuntungan besar, maka cari saja
tren, lalu tungguin beritanya. Ya, tren, misalnya trennya lagi up, bentar lagi berita keluar. Kalau berita itu searah dengan trennya, maka dia biasanya akan menjadi booster. Booster ini maksudnya apa? Dia akan makin kencang. Gitu loh. Nah, ini ada kaitan dengan hukum mayoritas minoritas tadi nggak? Ada. Hubungannya apa? Pada saat harga lagi trend up, orang yang punya buy, misalnya saya ambil contoh ya, orang yang punya buy, harga lagi naik, bentar lagi berita, bentar lagi news data. Kira-kira apa yang orang itu lakukan? Take profit. Betul? Orang itu akan take profit. Kemudian, kalau dia naik lagi, orang yang mau masuk baru, pasti akan ada rasa takut. Wah, gila udah tinggi, tunggu koreksi lah. Tinggi, tunggu koreksi lah. Maka harga cenderung akan lebih tinggi. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti ini? Coba teman-teman, sering nggak mendengar statement ini? Giliran gue udah cut, dia naik lagi. Gue nggak berani masuk ketinggian tadi. Ini suara yang terus berdengung selama sekian belas tahun saya trading. Artinya, saya surrounding by this noise, maka kalau saya cukup cerdik, maka saya akan mengolah ini menjadi sesuatu. Berarti apa ya? Berarti kalau itu sering terjadi, maka waktu lu keluar, gue masuk. Supaya apa? Gue mau dengar lu ngomong itu lagi. Giliran gue keluar, dia naik lagi. Paham ya? Jadi ini adalah sedikit joke, tapi percayalah teman-teman, ini adalah fenomena-fenomena non-teknis di dalam industri trading yang mungkin saya yakin kalau senior mungkin sebagian besar sudah tahu. Tapi bagi yang junior-junior ini mungkin menjadi hal baru. Oh gitu ya. Ya coba aja, jangan dengerin saya dulu. Anda coba lihat, perhatikan dulu. Kalau harga sudah tinggi, keluar news yang searah, dia akan lompat. Dan kadang-kadang bikin orang nggak berani gitu loh untuk masuk lagi. Oke? Kemudian ya, ini jenis-jenis data yang dipakai kan begitu banyak tuh. Ada medium, low, high. Kalau saya sih terus terang hanya pakai yang high. Saya nggak pernah lihat yang medium, saya nggak pernah lihat yang low. Oke? Kemudian yang high pun banyak. Saya juga nggak mau. Nah, Anda mau ikut saya silakan. Ya, Anda mau ikut strategi saya silakan. Saya hanya setiap negara, karena saya pemain multipair forex ya, setiap negara saya hanya memperhatikan 5 data. 1, suku bunga. 2, penjualan retail. 3, GDP. 4, itu inflasi. Ya. Satu lagi, bentar saya lupa. Ya. Intinya 5 lah. Ya. Nah, kemudian bagaimana saya mengolahnya? Nah, teman-teman, saya share sesuatu lagi. Saya mengolah data-data itu dengan simple. Saya udah stop share belum nih? Udah, Udah ya? udah Bang, Oke. udah. Oke. Saya buka lagi ini. Oke. Nah, jadi saya cuma melakukan setiap minggu ya. Jadi ini adalah saya pakai Excel sederhana saja. Setiap minggu Senin sampai Jumat saya mendata
mendata dari setiap mata uang itu, mana yang datanya bagus, mana yang datanya jelek. Kemudian saya masukkan. Ya. Lalu, misalnya ya, saya kasih contoh saja. Misalnya saya ketemunya begini. Nah, di sini. Ya. Oh, Australia ada data yang bagus. Berarti Australia saya bisa buy. Oh, ternyata euro datanya jelek. Maka saya bisa sell. Maka euro AUD saya akan cenderung sell. Oh ya, dan seterusnya. Pak, berapa persen Pak akurasinya Pak? Tentunya kalau saya bicara di sini, nggak mungkin saya bilang nggak akurat kan gitu. Ya, tapi saya bisa challenge teman-teman untuk melakukan pembuktian sendiri. Melalui apa? Jadi teman-teman, saya kebetulan setiap hari Senin itu adalah berbicara tentang analisa falas di Radio Pas FM 92,4. Radio Pas FM Radio Bisnis Jakarta. Itu setiap hari Senin jam 4 sore saya selalu bicara mengenai analisa falas. Nah, kemudian hasil dari analisa falas yang saya rekam di radio itu saya buat menjadi sebuah video dan saya upload di YouTube saya ya. Nah, YouTube saya nggak pernah promosi karena memang saya tidak mau apa ya nggak perlulah saya nggak cari duit di sini gitu loh. Ya saya hanya coba untuk memberikan sharing kepada siapapun yang membutuhkan. Memang nggak banyak yang tahu. Nah, teman-teman bisa lihat sebentar ya. Nah, ini adalah channel YouTube saya. Hampir setiap minggu, ya, minggu kemarin off karena hari Senin kemarin off karena libur. Jadi teman-teman coba cek, ambil saja acak, ya, ambil saja acak, misalnya 4 video atau boleh 5, boleh 6. Kemudian Anda kaitkan apa yang saya sampaikan di radio. Kemudian itu kan saya upload selalu hari Selasa ya. Dan saya selalu bicara weekly. Nah, teman-teman lihat pair mata uang yang saya suggest, yang saya sarankan itu berapa persen tepatnya kalau diikutin. Saya yakin kalau teman-teman jalanin itu dari backtest apa yang saya sampaikan di radio itu 70 sampai 80%. Kadang bisa sampai 90%, tergantung untung-untungan Anda ambilnya video yang mana. Ya. 80, 70 sampai 90% tingkat akurasinya. Artinya kalau lu ikutin benar, di minggu itu pair itu akan cenderung turun. Pair itu akan cenderung naik. Atau kalau saya nggak bahas pair, saya bahas mata uangnya. Mata uang ini cenderung naik, mata uang ini cenderung turun. Ya. Nah, jadi ini adalah jawaban saya. Mungkin kalau ada yang bertanya, Pak, pakai data ini akurasinya berapa persen? Tapi ya, saya kasih teman-teman satu rambu yang lebih mempersempit atau memperkecil tingkat kesalahannya. Yaitu apa? Kalau teman-teman udah kalau teman-teman udah buat ini dan udah ketemu pairnya apa yang mau digarap di minggu ini misalnya atau di bulan ini juga boleh, kaitkan dengan 2 poin penting. Satu, itu adalah tren teknikal. Jadi ini kan fundamental. Jadi fundamental misalnya contoh, oh Pak, saya udah dapat nih Pak euro USD. Ya, data euro tuh hancur babak belur. USD-nya lumayan, kemungkinan euro USD itu jatuh. Nah, Anda kaitkan dengan 2 poin. Satu adalah tren. Tren pakai apa Pak? Bebas. Anda mau pakai moving ke, mau pakai apa ke, terserah. Anda pakai. Fundamental mendukung, tren sesuai,
poin terakhir, cari harga murah. Maksudnya apa, Pak? Anda boleh tungguin apakah itu stokastik, apakah itu Fibonacci, pokoknya kalau mau buy, tunggu harga lagi nyusruk ke bawah. Kalau mau sell, tunggu harga lagi ke atas. Ya. Anda terapkan, teman-teman, secara konsisten. Ingat ya, konsisten itu juga terkait dengan risk and reward. Artinya risk reward-nya harus sesuai, ya. Tapi Anda lakukan trik ini, tips ini secara konsisten. Saya tidak mendahului yang maha kuasa ya. Tapi saya yakin, kalaupun mau bonyok, kalaupun mau babak belur, nggak akan hancur. Paling loss-loss sekali, tapi kalau Anda jalanin panjang, you can make money. Kenapa saya yakin? Loh, saya terjadi kok. Ya, tadi saya minggu ini saja, minggu ini itu sudah hit 300 pip. Karena saya ambilnya di 50-50 pip kali 6. Ya. Dan sekarang, saya nggak tahu udah berubah lagi nggak. Nah sekarang, yang floating profit saya, nggak tahu kelihatan nggak ya. Yang floating profit saya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Floating loss saya 2. Ya, total masih plus. Metode apa? Metode ini. Just that simple. Oke? Ya, jadi mudah-mudahan satu trik sederhana karena ada titipan nih dari Bang Edi, apa yang simple supaya teman-teman bisa ada gambaran dalam entry ke dalam market. Nah, sorry, saya balik Zoom meeting. Oke, sambil saya kutak-katik ini, ada yang mau bertanya, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Pak, maaf numpang tanya Pak. Ya. Kalau terkait itu fundamental kan lebih ke apa ya? Trading weekly ya, lebih ke swing ya. Nah, Ya. kalau untuk yang scalping tuh itu lebih pakai teknik apa gitu ya? Terus Ya, kalau misalnya ya seperti tadi saya sampaikan ya, memang kalau untuk trading scalping saya tidak menyarankan untuk menggunakan fundamental karena nggak ada gunanya. Ya, fundamental itu adalah satu pegangan kita untuk menentukan sebuah arah yang lebih permanen. Ya, targetnya itu. Tapi kalau misalnya Anda di scalping nggak efektif, Pak. Nah, kalau misalnya Anda tanya saya, Pak, misalnya scalping bagusnya pakai teknik apa kan gitu kan? Ya pakai technical. Nah, technicalnya pakai technical apa? Aduh, kalau technical saya kira banyak lah yang hebat-hebat, terutama Bang Edi itu. Saya ampun kalau technical. Ya, saya kebetulan nggak punya banyak waktu juga untuk tongkrongin harga scalping gitu. Ya, saya berarti posisi kalau paling ya. kalau Gimana, Pak? fundamental itu lebih berarti modalnya harus gede juga ya, equity-nya Enggak juga, untuk enggak juga, enggak juga. Modal fundamental. gede itu sebenarnya kan dikaitkan dengan satu, volume transaksi Anda berapa, kemudian target loss maupun profit Anda berapa. Ya kan? Kalau misalnya Anda transaksi 0,01 lot, kemudian Anda menaruh stop loss-nya 100-200 pip misalnya. Kemudian seminggu itu Anda mau ngambil 300-400 pip misalnya. Nggak perlu modal besar kok. Ya kan? Kecuali memang Anda mau carinya duitnya banyak. Iya berarti minimal kalau modal kecil 0,01 lot aja berarti ya. Ya, itu kan nanti kaitannya dengan money management. Ya kan? Money management MM itu
Ya banyaklah triknya, banyaklah hitungannya. Jadi mungkin kita tidak bahas di sini karena nanti akan jadi panjang ya. Yang kita coba Oke, share hari siap, ini kan tentang bicara fundamental, toh. siap. Terima kasih. Oke. Mas. Ya. Nah, kita lanjut ya sedikit lagi mungkin. Sorry. Balik lagi kan. Inilah orang kalau gaptek begini. Nah, ini semua udah tahu lah ya, nggak usah kita bahas. Jadi high impact langsung yang mempengaruhi harga biasanya apa aja? Non-farm payroll udah pasti, meeting minutes-nya US sudah pasti, pengumuman suku bunga sudah pasti, inflasi, ya, penjualan retail, GDP, tenaga kerja. Oh ya, satu lagi yang saya lupa tadi adalah tenaga kerja, ya. Nah, nah, di sini ini sedikit catatan ya teman-teman ya. Entry, kalau kita bicara fundamental, entry sebelum rilis data ekonomi bagi saya ya 95% itu adalah spekulasi. Kalau nggak mau dibilang judi, ya. Kalau nggak mau dibilang judi, bagi saya entry sebelum rilis. Jadi misalnya 7.30 mau keluar data, Anda 7.25 masuk pasar. Pasti rugi nggak Pak? Enggak. Kebetulan harga benar, kaya kau. Kebetulan harga salah, babak belur. Maka gambling. Kenapa? Karena satu, nggak ada yang tahu data itu keluarnya apa. Kedua, nggak ada yang tahu juga kalau datanya keluar ini pasti naik apa pasti turun, nggak ada. Jadi kalaupun benar itu adalah luck. Kalaupun salah, you bad luck. Ya. Oke, nggak perlu debat karena ini adalah pendapat pribadi saya. Entry mengikuti data ekonomi sesaat setelah rilis tidak akan selalu sesuai. Nah, ini juga harus diingat-ingat. Nah, kalau tadi belum keluar data, trading, spekulasi. Nah, sekarang data udah keluar. Tapi begitu data keluar, kan sering tuh. Begitu data keluar, hijau, masuk misalnya. Tidak akan selalu sesuai. Bisa ya, bisa enggak. Ya, tapi kalau orang yang punya experience dan intuisi, sekali lagi ya, intuisi kuat, pengalaman panjang, bisa make money. Misalnya contoh, dia udah ngalamin non-farm payroll itu misalnya dari awal-awal MetaTrader ada. Jadi udah ngerasain tuh. Tiap non-farm payroll dia trading. Lu percaya sama saya. Dia sudah muncul intuisi. Intuisinya apa? Begitu dia lihat harga, data ini keluar, jebret, ambilnya buy atau ambilnya sell. Dia nipunya akan ke sini, dia goceknya akan ke sini. Tapi itu nggak semua orang bisa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Yang didasari oleh pengalaman dan juga intuisi. Karena itu memang akan berulang. Nah, tapi dia saya yakin juga nggak bisa 100%. Nah, mungkin dari 8 kali, dia akan 6 kali benar, 5 kali benar. Gitu. Tapi peluangnya lebih besar. Oke? Data ekonomi yang terlalu jelas mengarahkan orang entry, 85% adalah menjebak. Prinsip too good to be true. Jadi, sekali lagi, mengulang tadi yang di depan, trading, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jangan terlalu polos, jangan terlalu naif. Ya. Selalu ingat prinsip too good to be true. Buktinya ada kok, sering kok. Baca aja kalau Anda di Facebook. Begitu habis non-farm payroll keluar, NFP keluar, ada yang pasti, ada kadang-kadang ada aja yang ngetik. Ini data hijau semua kok malah naik. Nah, kan? Ya itu apa? Too good to be true. Terlalu bagus kalau itu benar. Ya, ingat hukum mayoritas minoritas di dalam market. Oke?
Kemudian, poin yang lain adalah data-data yang keluar itu sebenarnya sulit untuk merubah tren. Misalnya contoh, ini tren lagi naik, ya. Tiba-tiba ada satu berita data. Nah, data ini data yang berbalik arah. Ini percaya sama saya, kemungkinan kecil akan terjadi perubahan tren. Kalaupun dia akan terjadi penurunan karena guncangan data tersebut, bisa. Tapi kalau trennya kuat, dia akan balik lagi. Nah, karena data itu, data sebuah negara itu kan sekumpulan data. Maka saya bilang tadi, ada tenaga kerja, ada GDP, ada penjualan retailnya, ada inflasinya, ada suku bunganya. Ini empat data yang kemarin-kemarin yang Anda lupa, yang Anda sudah lewat, itu bagus semua, yang mendorong harga naik. Kemudian hari ini non-farm payroll keluar, datanya jelek, dan you berharap satu bisa menghantam empat ini merubah tren, maka kemungkinan itu menjadi sangat kecil. Oke, jadi ini yang perlu hati-hati. Oke. Gunakan data ekonomi untuk menyesuaikan tren keesokan hari dan seterusnya. Sebenarnya ini terkait dengan yang saya bikin tabel tadi. Ya, cuma saya nggak besoknya, saya minggu depannya. Ya, misalnya contoh hari Minggu nih. Hari Minggu saya sudah oprak-oprak di komputer, saya sudah kumpulin data selama seminggu, kemudian saya bacain berita-berita yang terjadi selama seminggu, kemudian saya narik kesimpulan. Oh, minggu ini gua akan cocol buy ini, gua akan cocol sell ini. Ya udah, di minggu itu saya baru akan mainkan technical. Trennya apa, kemudian saya tungguin harga dia murah. Nah, begitu harga dia murah, ambil. Begitu harga dia murah, ambil. Ya, bukan berarti nggak bisa loss, tapi kemungkinan loss-nya kecil. Kalau diakumulasi akan lebih banyak cuannya. Oke? Kemudian next, ya, too good to be true. Jadi bijak tentang fundamental ini. Fundamental yang terlihat terlalu jelas akan cenderung bergerak terbalik. Gunakan fundamental untuk long term trading seperti saya tadi bilang ya, mencari arah. Bukan begitu dengar berita tembak, begitu keluar data tembak. Selalu menggabungkan fundamental dengan tren teknikal, tadi sudah saya bahas ya. Jika searah tancap gas, jika tidak sabar. Menganggap fundamental nggak ada, boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Nah, ini menjawab juga pertanyaan tadi kawan yang tentang scalping. Perlu nggak orang scalper itu dengerin fundamental? Nggak usah. Orang satu hari gerakan harga naik turun kok. Anda bisa ambil di sana, Anda bisa dapetin dari scalper scalping di sana. Jadi anggap aja nggak ada. Jadi nggak usah pusing lagi. Alah, saya nggak mau dengerin fundamental. Fine. Ya. Fundamental yang menggoda kita masuk adalah jebakan. Sebaliknya, fundamental yang membuat kita ragu biasanya benar. Misalnya contoh, Anda keluar data nih. Wah, mau nge-buy kok harganya kayaknya udah tinggi ya. Gitu loh. Jadi keluarnya seperti ini. Jadi kita ragu-ragu, agak ragu-ragu, biasanya benar. Silakan ngecak-ngecak sendiri ya. Jika Anda trader multi-pair, hindari pair yang ada rilis data. Nah, ini hanya sifatnya masukan ya. Misalnya contoh, saya trading di banyak pair. Hari ini saya ada rencana mau entry misalnya AUD USD. Tapi nanti subuh ada meeting minute. Saya mending nggak usah. Apalagi tipikalnya yang hanya TPSL-nya 50 pip. Ya. 100 pip. Kalau 100 pip masih menurut saya masih so-so lah ya. Tapi kalau 50 pip mending nggak usah. Jadi nanti Anda salahkan market, salahkan trading. Trading ini nggak benar. Padahal karakteristik pasar itu kita nggak paham. Ada berita keluar, ya taruh SL 50 pip. Begitu dia nggak usah bicara salah benar deh, bicara spreadnya melebar aja sudah bisa kemakan. Jadi ngapain kita nyumbang duit buat bandar? Ngapain kita nyumbang duit kan? Nah, mending tinggalin. Nah, tapi kalau tetap ngotot Pak, saya yakin Pak, tapi tetap harus jaga-jaga juga. Saya sarankan forex Anda taruh 100 pip. Ingat ya, forex 100 pip.
Ini angka saya dapat dari pengalaman. Jadi kalau saya taruh di 100 pip, SL saya untuk kena saat news itu kecil. Bukan berarti nggak bisa, tapi kecil. Ya, kecuali berita yang sangat heboh. Ya, kalau misalnya cuma sekedar yang nggak heboh, saya kira nggak akan kena. Tapi kalau 50 rentan. Oke? Nah, kemudian fundamental medium udah juga, pahami korelasi antar portofolio. Jadi maksudnya pahami korelasi ini, lu begitu baca berita ini, lu harus paham, oh ini kaitannya sama ini, oh ini kaitannya sama ini. Ini dibiasakan ya. Fundamental forex cenderung kuat. Nah ini yang saya katakan tadi. Saya tidak pernah takut atau terlalu takut di forex. Kalau gold saya masih kadang empot-empotan jantung. Kenapa? Karena gold itu masih, spekulan itu masih gampang main. Kenapa? Saya kasih sedikit logika ya. Kenapa gold ini spekulan selalu gampang untuk main? Karena gold dia mau terbang, gold dia mau terjun untuk halayak ramai, pengaruhnya tidak terlalu sangat-sangat serius. Maksudnya apa, Pak? Saya tanya, lu kalau nggak makan emas kan nggak mati, ya kan? Artinya dia bukan sebuah produk yang benar-benar esensi gitu loh. Tapi kalau mata uang ceritanya beda. Mata uang, mau itu dolar, mau itu euro, lu nggak ada itu duit, mati lu. Lu mau belanja pakai apa? Nah itu contoh. Maksud saya adalah fundamental forex itu cenderung kuat, artinya dia akan mempengaruhi gerakan harga lebih efektif, walaupun kadang tidak instan. Sekali lagi ya, kadang tidak instan. Kemudian gabungkan fundamental dengan technical. Fundamental nggak bisa berdiri sendiri, technical bisa berdiri sendiri, tapi fundamental bagi saya nggak bisa. Fundamental harus dibantu. Untuk apa? Untuk kita entry. Seperti tadi saya bilang kan, pada saat saya mau entry, saya nggak sembarangan, oh udah target ini, kemudian saya pasti merem buy. Enggak. Saya akan lihat dulu, oh ini trennya apa? Oh trennya naik, sesuai nggak sama ini? Oh didukung, trennya lagi naik, didukung sama keadaan, ibaratnya gitu ya. News itu keadaan, tren itu adalah sebuah keadaan yang sedang naik. Nah tinggal saya mencari kapan dia murah. Oke? Pahami kelemahan fundamental. Fundamental, hati-hati dengan spekulator jangka pendek. Ya, saya kasih cerita sedikit singkat saja. Kenapa saya angkat ini? Tadi saya sudah bahas ya, bahwa di dunia finansial selalu ada pihak, tanda kutip, yang memanfaatkan keadaan. Contoh, orang yang goreng saham, orang yang pom-pom saham, orang yang goreng kripto, misalnya. Nah, orang-orang ini adalah menciptakan berita, ya toh? Mereka akan ciptakan, oh ini perusahaan ini akan diakuisisi si anu, oh ini bla 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 bla. Dia ciptakan berita. Tapi di forex mereka nggak perlu ciptakan berita. Kenapa? Karena sudah dibantu oleh biro-biro ekonomi setiap negara, yaitu apa? Data. Jadi begitu keluar data, si spekulan yang punya duit banyak ini dia tahu kok gerakan orang. Dia bisa baca, ini kalau dia keluar bagus, ini akan banyak orang ini. Ini akan dia keluar jelek, dia akan banyak orang ini. Dia sudah baca. Maka mereka sudah menentukan titik-titik harga untuk entry dan ngebom. Inilah spekulator bekerja. Nah, maka orang yang tidak paham keadaan ini akan terjebak dengan permainan mereka. Tapi sekali lagi saya bilang, forex you nggak usah takut. Mereka nggak akan berani lama-lama. Mereka hanya sesaat, misalnya dia pom-pom harga ke atas, bikin orang kena stop loss, habis itu yang dia lawan adalah data keadaan ekonomi, maka dia tidak akan bisa lawan lama. Ya, jadi spekulator. Kemudian sekali lagi tidak bekerja secara instan ya untuk fundamental. Oke, teman-teman. Ya, saya nggak tahu ini terlalu cepat atau tidak yang saya bahas. Ya, intinya adalah saya share seperti itu. Ya, lebih kurangnya silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, kalau mungkin ini sesuatu yang sudah teman-teman sebenarnya pahamin, ya anggap saja kita mengulang kan gitu. Ya, oke silakan kalau ada yang mau, teman saya nggak tahu durasi Bang Edi seperti apa. Nggak apa-apa Bang, hajar aja Bang.
Enggak, saya sih nggak ada apa-apa, ya tinggal kalau Iya, ada iya. ngobrol kan, Susah tanya-tanya. soalnya buat janji sama abang nanti lagi. Lah. Oke ya, teman-teman. Silakan ya. Yang mau nanya. Ini udah ada pertanyaan Bang dari Bang Irfan. Pak mau nanya, 5 news high impact yang Bapak pegang itu berlaku untuk 1 minggu dari data rilis atau 1 bulan hingga rilis data sama yang terbaru dan terjadwal. Oke, saya ini good question ya. Tadi udah dijawab ya. Tapi coba Bang. Ya, nggak, saya paham pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya kalau mau lebih dimodifikasi lagi, Anda bikin lagi data ini secara apa ya, berlanjut. Paham ya? Jadi misalnya contoh, Australia. Australia Anda minggu ini datanya bagus. Nah, minggu depan gimana Pak? Bisa dipakai lagi nggak? Nah, selama dia nggak ada data baru, pakai lagi aja. Tapi begitu ada data baru, misalnya jelek, buy, sell. Nah, berarti kan dia sepasang nih, jadi saling meniadakan. Ya udah, kalau bisa minggu depan Anda nggak usah sell. Anggap aja ini zero. Nah, ini juga boleh. Ya, boleh dimodifikasi, ini saya katakan modifikasi. Tapi kalau misalnya enggak, Pak, saya pusing lah kayak gitu modifikasi. Saya ikutin aja setiap minggu. Pokoknya ini buy sell gue ikutin, gue pilih pairnya ini hantam. Selama kita menggunakan risk reward yang stabil, nggak usah takut, bro. Percaya saya, nggak usah khawatir. Ya, asal jangan lu iseng, lu gatal begitu udah deket-deket stop loss, lu cancel, dirubah. Nah, itu penyakit yang selalu terjadi. Jangan. Tapi kalau Anda main akumulasi, nanti setelah Anda jalankan, buat satu jurnal, ya, coba Anda lihat. Dari 20 kali loh, 20 kali entry, Anda lihat sendiri. Berapa tingkat akurasinya. Ya, yang tadi ada tanya YouTube-nya apa? YouTube-nya sebenarnya gampang, tinggal ketik aja nama saya, Rio Lee, itu sudah muncul ya YouTube-nya. News biasa di media aja, apa aja Pak? Saya biasa membaca news. Oke, ini juga pertanyaan bagus. Saya suka dengan investing.com. Satu ya. Kenapa? Karena investing.com itu ada pilihan most popular. Jadi berita apa yang lagi populer. Itu satu, saya suka ya. Kemudian yang kedua, saya juga suka menggunakan Google, ya. Saya share sedikit di sini ya. Misal saya pakai Google. Ekonomi Amerika. Oke. Kemudian ya. Nah, teman-teman perhatiin, saya lagi pengen tahu cerita di Amerika ada apa sih? Kan kadang-kadang kalau kita baca berita satu-satu, aduh pusing lah. Ya, ekonomi Amerika, Anda ketik saja di Google, kemudian Anda klik berita. Nah, dari berita ini Anda lihat di sini waktunya nih. Anda jangan lihat yang udah lama, yang udah basi gitu ya. 30 November, 21 Desember, nggak usah. Nah, ini lihat 3 jam yang lalu. Pertumbuhan ekonomi global mungkin naik, bla bla bla. Rupiah ditutup lama, bla bla bla, misalnya ya. Nah, ternyata inilah alasan mereka jadi penguasa. Nah, jadi Anda sebenarnya nggak perlu baca intinya. Nggak perlu baca beritanya. Anda lihat judulnya aja. Penting nggak? Ini mah cuma isu doang. Ini mah nggak jelas. Udah, skip. Nah, ini salah satu tips ya. Bagaimana saya mencari berita. Misalnya saya udah pilih nih. Dari data ekonomi itu saya udah pilih. Saya udah pilih Australia. Australia saya mau sell misalnya. Ya udah saya tinggal ketik aja ekonomi Australia. Kira-kira ada yang bisa mengganggu nggak?
Misalnya, oh nggak ada. Nah, cuma kalau di sini kan saya pakai bahasa Indonesia nih. Nah, bahasa Indonesia ini memang keluarnya nanti apa data-data Indonesia. Saya kurang bagus. Ada ketik saja pakai bahasa Inggris, ya. Jadi di Economy of Australia misalnya. Oke ya. Jadi itu satu tips saja. Dua itu metode. Kemudian kalau mau tambahan CNBC bagus. Tapi kenapa CNBC bagus? CNBC bahasanya lebih gampang. Kalau Anda Inggrisnya seperti model saya yang setengah tiang begini, CNBC pas. Kalau baca misalnya Bloomberg, itu cenderung ngejelimet bahasa Inggrisnya, ya, dan cenderung berbayar juga kalau Bloomberg. Saya kira CNBC oke. Asal jangan CNBC Indonesia ya. CNBC Indonesia not recommended. Oke, kemudian siapa lagi? Buka Citi dong Pak, anggap aja bantu trader yang MC. Bang Edi, buka Citi Bang Edi. Setuju Bang, setuju. Saya baru belum lama posting di Iya, Facebook. belum. Algoritma kaya berjamaah belum ada ya Bang ya? Tuhan itu belum buat algoritma kaya berjamaah. Maka saya belum mau bikin Citi gitu loh. Loh, fakta Aduh. kan? Anda perhatikan banyak sekali kejadian. Citi ini udah bagus, bus amblas. Iya. Kadang saya berpikir, ini apa sih? Emang pilotnya jahat, ya kan? Atau padahal DD-nya kecil loh, Bang. Jadi selama dia berjalan tuh DD-nya kecil. Nah, Iya. kenapa bisa sampai amblas? Maka kalau mau lucu-lucuan ya bahasa saya tadi. Tuhan belum bikin algoritma untuk kaya berjamaah, jadi sulit. Ya, oke itu sedikit joke ya, bro. Channel Iya, YouTube kemarin semuanya. saya data sampai yang kelihatan aja ya Bang ya. Sampai 30 CT yang tumbang. Itu yang kelihatan aja. Iya, Yang dan enggak ya dan yang dan enggak kelihatan saat nggak tahu lagi gitu kan. iya. Lah, tapi itu di luar kontrol kita lah ya. Iya. Salam kenal Om, saya dari Tajali Magelang, sebuah bahasan yang menarik untuk mulai dan semua listrik untuk entry sangatlah masuk akal sekali. Yang saya tanyakan untuk target profit dengan fundamental bagaimana Om? Oke. Target profit sebenarnya depend kepada kita masing-masing ya. Tapi kalau bicara realistis, langsung berkaca kepada saya lah ya misalnya. Saya target profit nggak banyak. Satu posisi itu saya mentargetkan 50 sampai 100 pip. 50 sampai 100 pip. Ya. Anda hitung saja. Kalau saya bisa net, kan saya posisi nggak cuma satu kan. Posisi saya selalu adalah multi pair. Anda coba hitung, seandainya saya net dalam satu minggu 100 pip, net ya, walaupun minggu ini saya 300 pip, tapi anggap saja net 100 pip, kali 4 minggu, 400 pip. Ya toh? Nah, 400 pip tergantung balik lagi nanti dengan manajemen kita mau ambil berapa volumenya, kemampuan kita untuk menahan resikonya tentunya ya. Yang 0,01 ya terhitung berapa dolar, 0,5, 0,1 yang terhitung berapa dolar. Ya sudah, tinggal kita sesuaikan saja. Ya. Pak, boleh nggak saya nahan sampai 300 pip, 400 pip? Ya boleh. Tapi kan saya bicara adalah realistis. Saya sudah mempelajari market ini cukup lama. Kalau saya transaksi minggu, Anda lihat saja. Harga candle weekly dari forex itu range-nya adalah antara 100 sampai 200 pip rata-rata. Ya, jadi satu minggu itu kan dia naik turun tuh. Baru terjadi satu candle weekly kan. Nah, candle weekly ini antara high dan low-nya average itu adalah 200 pip. Saya ambil 50%-nya. Berarti nggak serakah kan? Ya toh? Nah, kemudian saya juga nggak perlu takut nggak masuk pasar. Kenapa? Karena market forex dia sudah naik dalam minggu itu, misalnya Senin dia naik, Selasa dia naik, Rabu Kamis dia akan turun. Kecil kemungkinan dia itu adalah naik 5 candle berturut-turut 100 pip menjadi 500 pip. Kalau nggak ada berita itu nggak akan terjadi.
Apalagi dia melawan data saya, data kita ya. Karena kita sudah bahas ini, kita anggap data kita. Data kita dilawan, terus harga itu mau terbang 500 pip. Kecil kemungkinan, kecuali tengah jalan ya. Hari Rabu ada sesuatu, misalnya ada bom, ada apa, nggak tahu lah. Itu kan udah force major. Tapi kalau misalnya normally tidak akan terjadi. Maka resiko saya pikir kalau kita sudah ambil low price, ya tadi saya bilang boleh stokastik, boleh RSI yang pakai osilator ya, boleh Fibonacci. Pokoknya kalau Anda sudah mau ambil buy, sabar aja nunggu dia turun, ambil titiknya, kemudian Anda pasang stop loss-nya, maka Anda buy di saat harga turun, stop loss Anda akan setengah mati dia kejarnya. Bukan berarti nggak bisa kena, setengah mati. Kenapa? Trennya lagi naik, terus harga lagi turun, lu baru masuk buy, lu berharap kena cut loss lagi di bawah banget, maka kemungkinan itu lebih kecil. Ya, tidak boleh kita takabur. Bukan nggak mungkin, tapi lebih kecil. Oke? Kemudian kasih tahu aja mata uang yang lemah atau kuat, Pak. Ini Anda bisa lihat di YouTube saya setiap minggu ada. Pak, apakah TA cukup menggunakan strategi? Ya, boleh saja. Ya. Pakai SMI sih oke. Udah nggak ada lagi ya? Pertanyaan lain? Masalah ini Bang, cut rate. Menurut Abang berapa persen sekarang? Apa tuh, Bang? Penurunan suku bunga. Oke. Opini Penurunan aja suku Bang. Opini. opini ya, betul. Ya. Sebenarnya kalau teman-teman ada yang kebetulan buka buka YouTube saya sudah beberapa minggu sebelumnya itu waktu isu-isu mau menurunkan suku bunga, saya sudah mengatakan di radio ya, kemungkinan tidak akan turun. Belum akan turun pada saat itu ya. Nah, saya bukan membahas sesuatu yang sudah lewat, tapi saya ingin menjelaskan reason-nya. Saya melihat kondisi inflasi yang sudah turun sekian itu, dengan kondisi sekarang beberapa negara itu masih tegang, seperti di Ukraina itu masih tegang, kemudian terakhir di Timur Tengah Israel masih tegang, saya merasa rantai distribusi dunia, plus cuaca ya, plus cuaca El Nino kemarin, rantai distribusi dunia itu masih akan terganggu. Nah, kalau ini akan terganggu, berarti apa? Inflasi masih akan terjadi. Bukti, laporan kemarin CPI, apa yang terjadi? Naik. Ya, naik ya. Ya kan? Ya. Nah, itu bukan kita tidak prediksi, saya sudah prediksikan di minggu-minggu sebelumnya. Menurut saya, kalaupun dia mau turunkan, dia harus hati-hati. Nah, kebetulan juga ya, kebetulan ini sekilas saja. Saya juga ada bisnis yang kebetulan terkait dengan komoditas. Nah, saya nggak tahu di sini ada ini nggak yang di Cianjur siapa? Teguh atau siapa itu? Halo Om, Nah, Teguh kan? Kemarin jagung hilang nggak Teguh? jagung nggak ada Om, mahal. Nah, jagung hilang, mahal. Nah, dari situ saya sudah walaupun ini lokal ya, saya sudah memperkirakan ini kelihatannya inflasinya tidak akan turun. Nah, kemudian sampai kepada meeting minutes, the Fed masih mengeluarkan nada ragu. Oke, tapi ini kan kita meraba-raba, Bang. Bang, Saya nggak konsisten Bang. Iya, nggak konsisten. Jadi seakan-akan dia sudah pepet oleh keadaan, suku bunga ini sudah harus turun. Iya, betul. Tapi di sisi yang lain, dia masih ada kekhawatiran. Nah, tapi saya kasih sedikit, mungkin teman-teman udah tahu atau mungkin sebagian belum tahu gitu ya. Misalnya di sini saya mau kasih sebentar. Pernah tahu ini nggak? Fed Rate Monitor Tools. Pernah tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya?
Jadi teman-teman buka saja investing.com, oke. Kemudian pilih tools, kemudian lihat Fed Rate Monitor Tool. Nah, di sini kita akan lihat confidence-nya market terhadap suku bunga. Pengumuman selanjutnya 21 Maret kan? Akan turun nggak kira-kira? Nggak. 98% meyakini tidak turun. Yang yakin turun hanya 2%. Maka kalau based on data ini, kemungkinan 21 tidak turun. Ya, jadi Ya, takutnya kayak gini Bang. Kalau mungkin Abang ingat dulu yang pas Euro masih di bawah ya, ya, satu satu kan? ya, Kan itu berita quantitative easing kan terus digulirkan ya. Tapi ya. faktanya kan enggak Bang ya. Nah, takutnya gitu Bang. Jadi yang manipulasinya ini Banyak, memang banyak. yang Bisa bisa ya, tiba-tiba 21 dia turunin juga bisa, iya itu dia. ya kan? Yang Ya. namanya the Fed ini siapa? The Fed ini kan ya maaf kata kita cari duit butuh dia, tapi dalam hati saya dia juga setan juga itu. Iya, Akhirnya bisa berbulan-bulan kan Bang digiring sama dia kan. iya. Tapi kemarin kemarin waktu waktu dolar rally ya, saya coba buka di YouTube saya sebentar. Eh, di sini Facebook. Oke. Jadi saya ada satu minggu itu, yaitu terkait suku bunga itu saya begitu saya yakin ini mah dia nggak bakal turunin gitu loh. Nah di situ di YouTube saya ada buat satu judul adalah Rally on USD. Nah teman-teman lihat nanti waktu saya buat itu minggu keberapa tanggal berapa, kemudian Anda lihat harga US dollar itu merembet naik terus. Nah di situ saya dapat banyak juga. Nah, bukan ingin memamerkan ketepatan itu, tidak ya. Saya lebih kepada mengajak teman-teman itu kalau nonton saya punya YouTube itu lebih kepada gimana sih cara ini orang ngelihat pasar gitu loh. Ya. Kan saya jelaskan waktu si penyiar radio itu nanya kepada saya itu kan saya jelaskan logikanya ini, dasarnya ini, kemungkinannya ini, rambunya ini. Nah, teman-teman bagi yang misalnya punya minat di fundamental itu bisa sedikit demi sedikit, oh ternyata pola cara alurnya seperti ini, metode analisisnya seperti ini, menyimpulkannya seperti ini gitu loh. Ya. Nah, kalau teman-teman terbiasa, ya sudah. Kalau memang mau ngikutin jejak saya tukang baca berita ya, jadi saya itu trading nggak tongkrongin cat tiap hari, enggak, santai aja ya, dan itu enaknya daripada gue mesti kayak zaman dulu kan komputer monitor sampai 3 dipelototin, apa yang dipelototin duitnya juga habis juga ujung-ujung ya, jadi yang simpel-simpel. Jangan gitu lah Bang ah. Rasa banget ya. Kenapa? Dulu Sindir nih, enggak. kesindir nih. Ini bener bang, saya itu Iya betul Bang, betul Bang. bayangin, saya itu dari tahun 95, masa iya saya nggak habis duit? Semua udah tahu lah, ya kan? Apalagi Bisa jadi ada hari ini ya karena itu semua. Kadang-kadang saya suka ketawa sama lihat orang-orang yang kayaknya baru 2 bulan, 3 bulan dia ada cuan, terus sudah kemana-mana bahasanya, kemudian
bahkan sudah buka Citi segala macam. Ya dalam hati kita nggak mau jatuhin orang, tapi dalam hati ya gue, ya lu belum tahu lah market kayak apa gitu. Gitu. Nah tapi gini teman-teman, kesimpulannya adalah sesungguhnya trading itu tidak sangat sulit, ya. Tapi memang kita harus ketemu kayak poin-poin rahasianya gitu, ya. Waktu saya posting terakhir di YouTube tentang salah satu video saya faktor X, ya, saya ada tulis, walaupun nadanya adalah nada guyon, tapi saya mau kasih tahu, kalau teman-teman trading fokusnya adalah akurasi, hati-hati. Biasanya itu agak-agak ya berbahaya. Tapi kalau teman-teman membiasakan keteraturan, maka you akan lebih safe. Pernah nggak dengar orang cerita, loss karena apa nih? Bang Edi yang sering posting saya lihat, yaitu apa? Money management. Money management ini menjadi yang utama atau dia pilihan yang terakhir? Kalau bagi saya harus menjadi yang utama. Akurasi analisa itu, aduh lu percayalah, tidak ada orang yang mampu memprediksi secara akurat. 100% maksudnya, atau holy clear, atau apapun sebutannya, nggak ada. Tapi Anda bisa menang di market kalau Anda bermain dengan keteraturan. Keteraturan ini maksudnya apa? Yaitu money management tadi. Lu lot jangan berubah-ubah. Pak Bu, kadang 10, kadang 5, kadang 0,1, kadang 0,3, nggak bisa. Lu begitu ketemu apesnya, analisa salah, ketemu lot gede, selesai. Ya kan? Tapi kalau saya main teratur, oh pokoknya saya kalau kemakan ya 50, saya kalau dapat ya 50. Tapi saya lebih banyak benernya. Benernya pun nggak hebat-hebat banget. Cuma 60%. Jadi duit nggak itu barang? Jadi. Iya, setuju Bang. Tapi kuncinya persoalannya di mana? Kok kedengarannya sederhana tapi kok nggak semua orang bisa? Karena manusia itu kadang-kadang kagak sabar. Satu, kedua, godaan emosionalnya sudah dijelaskan oleh Bang Abi kemarin kan tentang psikologi. Itu gangguannya. Selama itu bisa, maka logika akan bekerja. Logika itu maksudnya apa? Ya udah, lu bisa 60%, RR-nya selalu seimbang, maka apa yang terjadi? Pasti plus, pasti plus, pasti plus. Gitu aja kan? Begitu RR-nya turun, maka itu dipikirin, berarti analisamu kurang penyempurnaan, perbaiki coba. Di situ aja. Nah, sehingga kalau misalnya sudah Anda temukan celah-celah, oh rahasianya di sini, rahasia di sini, ada ketemu, percaya deh. Nanti teman-teman akan mengucap, gila trading tahu gitu gue nggak usah ribet-ribet dulu. Ya, cuma kalau saya ngajarin semua yang sangat serba simple, nanti kasihan yang buka-buka edukasi gitu. Ya kan? Kita bagi-bagi biar belajar dulu, tapi nggak apa-apa, nggak ini bercanda ya teman-teman ya. Intinya nggak apa-apa. Saya bisa di titik menemukan ini, menyimpulkan ini, meriset ini, semuanya kan pasti harus dari basic pengetahuan. Nah, basic pengetahuan ini dapatnya dari mana? Ya belajar, training ini, training itu, bla 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 itu. Hampir jam 11, Bro. 10 menit lagi Bang, nanggung. Ya, silakan. Jangan saya ngoceh terus. Kalau misalnya ada yang mau tanya, mau sharing, silakan. Kalau saya lihat fenomena ini Bang, pasti, kata pasti. Bahaya banget. Apa tuh? Karena data ekonomi udah jelas-jelas dolar melemah gitu kan. Tapi teknikal bilang pasti naik gitu. Secara teknikal misalnya udah ketemu apa gitu, support kuat atau resisten kuat gitu-gitu kan. Nah, orang-orang yang menggunakan kata pasti ini yang serem Bang, nggak bisa dilawan ya.
Ya, Pas kalau lagi kita benar memang benar ya, ya kan? Wah, jauh dapatnya gitu kan. Tapi begitu salah ya habis semuanya. Kayak gitu. ya saya nanti deh teman-teman coba lihat. Nanti lihat deh. Ya saya kan walaupun saya aktif-aktif di grup-grup trading itu kan juga dari tahun 2019-an sebenarnya. Anda akan lihat yang hari ini banyak koar-koar di sosial media dimanapun, 2 tahun lagi sudah nggak kelihatan. Artinya yang koar-koarnya berlebihan ya. Ya, yang berlebihan ya. Soalnya kan kelihatan lagi hilang sudah. Kenapa bisa seperti itu? Ya itu saya bilang. Gini teman-teman, ini kita bicara sedikit wisdom, kebijaksanaan ya. Forex, gold, derivatif, apapun. Mengenal yang namanya leverage. Tahu ya, leverage. Leverage itu apa? Lu modalnya A, lu bisa beli barang 1000 A dengan keuntungan 1000 A. Itu leverage. Anda bayangin, market yang ada leverage, kalau ada orang yang super perfect, maka dia sudah pasti jadi salah satu orang terkaya di dunia. Hitung aja. Benar nggak Bang Edi? Betul, Bang. Satu lot kamu kompon. Kan perfect nih. Habis itu kompon lagi. Oke lah, nggak usah bilang kompon. Anda kumpulkan dari satu lot menghasilkan sejumlah uang. Dari sejumlah uang itu Anda lipat gandakan lagi menjadi volumenya naik 10 kali lipat. Habis itu yuk hantam lagi 10 kali lipat. Tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Ya, yang sudah trading misalnya lebih dari 2 tahun, saya mau tanya, sering nggak ngalamin bulan ini profit, bulan loh, bukan ngomong hitung hari mah udah biasa itu. Bulan, di bulan keempat, bulan kelima babak belur. Pernah nggak terjadi? Padahal metodenya sama. Nah kalau nggak pernah, nanti jalanin aja. Pasti akan ketemu. Akhirnya kutak-katik lagi. Ya, jadi ini kayaknya kurang pas nih, movingnya harus dirubah dikit. Ya, kemudian pattern ini nggak kepake di pola ini. Jadi Anda atau kita kalau yang tidak memahami bisnis ini secara utuh, maka akan kecenderungan tidak bisa menahan 3 atau 4 loss berturut-turut, itu sudah pasti melakukan modifikasi teknis. Benar atau enggak? Silakan jawab sendiri. Jadi kalau udah benar, salah, sudah mulai nggak yakin sama yang dia pakai. Besok dia ganti lagi. Besok dia sempurnakan lagi. Akhirnya nggak selesai-selesai. Balik lagi. Nggak bisa, market nggak bisa begitu. Market itu Anda harus yakin bermain teratur. Kalaupun mau melakukan evaluasinya itu harus benar-benar tepat. Memang benar Anda menyentuh persoalan, menyentuh permasalahan. Ya, kalau tidak, maka Anda akan terjebak terus-terusan melakukan riset. Karena memang itu siklusnya, trading seperti itu. Ya, dan terakhir mungkin ya sudah 56. Selalu saya appreciate tentunya dengan Bang Edi yang membuat forum seperti ini. Kenapa? Karena saya lihat kemarin ada materi tentang masalah psikologi ya. Psikologi itu penting, teman-teman. Sangat-sangat penting. Ya. Karena 80-90% kegagalan trader itu persoalannya bukan di teknis, persoalannya di psikologi. Tapi bisnis ini bisa mengkamuflas, ya, bisa membuat seakan-akan teknikmu yang salah. Hati-hati. Maka selalu mengerti keadaan tentang psikologi ini. Ya. Ini masih ada 6 pertanyaan. Siapa ini? Yang belum terjawab. Bandarnya nggak bisa. Lebih ke komen aja, Bang. Lebih ke komen aja. Ya, jadi ID atau indikator antibody-nya. Kalau main-main dari semua. Oh, ini ada pertanyaan nih, unik nih, dari Pak Abianto Kurniawan ini.
Kayaknya baru ini di Forex dia nih. Ya, Suruh untuk suruh nggak trading usah nanya, multiplier biasanya suruh live aja deh, suruh live. Ya, itu apa? Pak Aryo gunakan berapa persen risk nih ya? Ini Pak Abianto nih kayaknya pemula banget ini. Nanya-nanya kayak gini nggak guna banget pertanyaannya. Salam kenapa? Aduh. Oke, saya sedikit beda. Karena gini, saya udah trading kan lama. Jadi sebenarnya saya nggak ada lagi hitungan risk. Ini setiap trade ya. Saya nggak pakai persen risk per trade. Kenapa? Karena saya nggak pernah taruh duit banyak-banyak di broker, Pak. Ngerti nggak maksud saya? Ya, Uang saya nggak pernah taruh di broker. Saya mau trading sekian lot dengan kondisi 50 pip, maka duit segitulah yang saya setor. Saya depo. Jadi bagaimana saya menghitung risknya? Nggak bisa kan? Yang saya hitung adalah pips. Per trade saya, risk saya 100 pip. Itu saya jawab. Ya. Jadi setiap satu posisi risk saya adalah 100 pip. 100 pip salah sudah. Nah, itu berapa persen dari modal? Ya modal saya ada di bank. Saya nggak tahu berapa persen. Karena saya nggak seperti orang misalnya, oh saya masukin duit 5.000, 1.000, 10.000. Nah, dari situ berapa persen? Enggak. Saya sudah hitung. Oh, saya kalau kena cut loss semua, kena stop loss semua, berarti segini. Ya udah segitu saya depo. Kurang-kurang dikit, kena spread misalnya, kena slippage, kurang-kurang dikit, ya udah suntik lagi dikit. Jadi bandar nggak bisa makan duit saya banyak. Maksudnya broker nakal ya. Misalnya tiba-tiba, oh duit dalam nggak bisa keluar. Ini ada IB nggak di sini? Gue ngajarin nggak bener soalnya. Nggak ada IB kan? ajar bang, ajar bang. Perlu tahu orang bang yang kayak gini bang. Ajar bang, ajar. Kalau ada IB nggak suka gitu. Hmm. Karena gak banyak yang Maka, ngomong kayak gini bang. maka di handphone saya itu SMS itu isinya OTP semua. Jadi begitu profit, WD all. Mau masuk lagi, repo. Profit, WD all. Saya nggak tahu sampai kapan dia bisa terima kayak begitu ya. Saya nggak tahu. Karena eh, kalau perilaku kita itu 28. membuat orang tidak nyaman, pasti akan ada konsekuensi. You know? Nah, tapi sampai dengan hari ini masih fine-fine aja ya sudah. Dan juga saya split broker ya. Jadi saya nggak mau take risk di satu broker. Jadi ada 2 atau 3 broker. Apapun broker yang kita pakai sama aja. Pertaruhkan duit kita pegang orang lain. Bisa bangkrut nakal. Iyalah, walaupun ya gimana ya. Kita tahu banyak broker nakal, cuma kita cari duitnya di bidang ini ya konsekuensi kita ambil lah kan. Maka nah saya sedikit kasih tips juga kalau misalnya Anda pilih broker, belum tentu broker itu bagus ya. Tapi saya cenderung memilih broker yang servernya banyak. Kenapa? Karena kalau server dia banyak, sekali lagi loh, ini ada IB-nya. Saya bicara padanya. Kalau server dia banyak, menandakan klien dia banyak. Kalau klien dia banyak, kemungkinan dia untuk memfokuskan kepada orang-orang tertentu bukan berarti enggak, tapi cenderung lebih abai. Apalagi kita cuma mainnya hitungan ribu kan, kita belum sampai ratusan ribu jutaan dolar gitu loh. Nah, itu satu tips.
Tapi ini tidak mutlak ya, sekali lagi nggak absolut. Misalnya contoh ada broker hijau, itu servernya juga banyak, tapi nakal ya nakal aja gitu. Nah, tapi dibandingkan saya suruh milih broker baru misalnya dengan server sedikit, saya cenderung memilih yang brokernya. Bukan berarti yang server satu nggak bagus ya, tapi ini bicara kepada choice, pilihan saya, logika saya yang benar. Oke, anything Oke, else, Bang. Siap. guys? Cukup? Ya. Oke, teman-teman sekalian yang nanti mau dapat insight lebih lengkap, itu silakan kunjungi YouTube-nya Bang Rio ya, di Rioli. Dan insya Allah nanti kalau beliau bersedia kita undang lagi ya, karena memang pandangan teknikal misalnya untuk seminggu ke depan itu kan kita perlu terus ya. Ya mudah-mudahan beliau masih mau, mau lah biasanya. Oke teman-teman, makasih yang udah datang Bang, makasih banyak ya Bang. Oh, sama-sama Ya, Bang. nanti awak inbox ya Bang, ada yang mau ditanya juga lagi soalnya. Siap-siap ya, makasih. Oke, makasih ya semuanya yang sudah hadir karena udah malam, jadi saya tutup aja. Sampai ketemu lagi di pertemuan trader merah putih berikutnya. Teman-teman silakan gabung ke grup Telegram Trader Merah Putih untuk dapat ini ya, untuk dapat pengumuman-pengumuman apabila ada event-event dari Trader Merah Putih. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat menunaikan ibadah puasa semuanya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi